Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat adalah tidak tumakninah ketika sholat. Nabi Muhammad SAW menganggapnya sebagai pencuri yang sangat buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah jika tidak melakukan tumakninah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu baca ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat menjelaskan, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak ada sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukunya. Hadis Hasan riwayat Al-Asabani. Oleh sebab itu, yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun tidak diterima satu pun adalah karena tidak tumakninah dalam ruku dan sujud. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Selanjutnya, sholat yang kita lakukan bisa tidak bernilai pahala, melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang menyatakan, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Seperti yang kita ketahui, amalan yang paling utama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka insya Allah amalan dan ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Hal demikian menjelaskan bahwasanya sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan, melainkan juga hadirkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita untuk selalu memperbaiki amalan sholat kita agar mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan, karena itu murni suatu kelalaian dari kami dan sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.